Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Nafisatu Soleha dengan NIM 086. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal mata kuliah difusi inovasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah atau UAS. Inovasi adalah suatu konsep mengenai segala hal yang baru. Inovasi bersifat abstrak dan masih perlu untuk dikembangkan lagi menjadi sebuah penemuan-penemuan, yaitu temuan-temuan baru yang masih bersifat original. Inovasi yang telah ada sebelumnya, penemuan kompleks. Penemuan-penemuan baru yang bersifat kompleks disebut dengan istilah invensi. Juga akan berkembang seiring meningkatnya ilmu, pengetahuan, pendidikan, disertai dengan teknologi. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah diskoversi, yakni penemuan inovasi yang sudah ada sebelumnya tetapi ditemukan di masa sekarang. Sehingga inovasi menjadi cikal bakal dari dua istilah tersebut, yakni diskoversi dan invensi. Inovasi merupakan gagasan utama suatu konsep baru. Invensi merupakan langkah selanjutnya dari inovasi tersebut. Dan diskoversi menjadi suatu individu atau kelompok untuk mengembangkan inovasi tersebut menjadi sebuah produk keseharian yang bermanfaat. Modernisasi adalah perubahan kebiasaan masyarakat dari yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi lebih modern. Proses perubahan di antara kejadian tersebut terjadi berkat adanya inovasi yang berkembang menjadi fenomena perubahan sosial. Hal inilah yang mempengaruhi antara modernisasi dengan inovasi. Bentuk inovasi pendidikan ada berbagai macam, seperti digitalisasi usaha mahasiswa yang bergerak di bidang keterampilan kewirausahaan berbasis teknologi. Digitalisasi pendidikan, pembelajaran diselenggarakan secara jarak jauh melalui gadget masing-masing. Penerapan unit kegiatan mahasiswa diselenggarakan bidang sebagai langkah awal untuk menanamkan semangat dan potensi sivitas akademik dan sebagainya. Karakteristik inovasi pendidikan dapat dilihat melalui seperti apa keuntungan yang didapat melalui inovasi tersebut bagi belajar. Kesesuaian inovasi dengan pengalaman peserta didik, diterima oleh segala kalangan, mudah atau tidaknya konsep pemahaman inovasi, serta diterima inovasi tersebut untuk warga masyarakat sebagai peserta didik. Elemen pokok inovasi pendidikan. Yang pertama, inovasi pendidikan adalah hal baru terkait proses belajar mengajar. Komunikasi pendidikan, adanya interaksi antara inovator dengan warga belajar. Waktu, proses penerapan inovasi pendidikan, sistem sosial pendidikan yang bersifat terbuka dalam memecahkan suatu permasalahan pendidikan melalui adanya inovasi secara bersama-sama. Tipe keputusan dalam inovasi pendidikan yang pertama, opsional, menerima atau menolak inovasi berdasarkan pemahaman atas kehendak diri. Kolektif, memuat keputusan secara bersama-sama dengan individu atau kelompok. Otoritas berdasarkan putusan pemimpin. Kontigen, membuat dua atau lebih keputusan dalam satu waktu. Komunikasi pendidikan berfokus pada proses penyampaian atau interaksi segala inovasi terkait dengan proses pembelajaran. Komunikasi pendidikan terdiri dari komunikasi interpersonal dari diri atau individu, komunikasi antarpersonal, dan komunikasi antar kelompok. Penerapan inovasi pendidikan saat ini telah jauh berkembang pesat dari sebelum-sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkat hadirnya suatu inovasi buatan manusia, perubahan sistem belajar dan mengajar dari yang sebelumnya hanya berbasis buku dan kertas. Kini telah berkembang dengan didasarkan pada era modern, penggunaan gadget dan teknologi serta bersumber dari beragam literatur, jurnal, dan sebagainya. Sesuai perkembangan zaman dan teknologi, tujuan inovasi dalam pendidikan sangat mempengaruhi modernisasi dalam masyarakat. Berikan tanggapan Anda tentang yang pertama, ciri dari modernisasi, fasilitas e-learning atau pembelajaran melalui sarana internet, digitalisasi X6 atau ujian berbasis komputer, transfer, inovasi secara lebih praktis berkat adanya gadget komunikasi dua arah yang lebih mudah, menyeimbangkan aspek material misalnya pada metode dan media pembelajaran yang diseimbangi dengan pelaksanaannya. Universitas Jember yang sudah menunjukkan sebagai kampus modern sesuai poin A. Adanya fasilitas sarana dan prasarana menunjang pembelajaran. Fasilitas tersebut antara lain
tersedianya toilet, kantin, gedung, ruang kelas, ruang laboratorium, lapangan olahraga, dan sebagainya. Lingkungan belajar yang terstruktur seperti AC, kipas angin, wifi, layar proyeksi, monitor, dan lain-lain. Metode dan media pembelajaran menggunakan RPS dan silabus serta Sister for Student atau SPF. Berbagai macam model inovasi pendidikan yang dapat diterapkan dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan luar sekolah. Salah satu model inovasi pendidikan apa yang paling tepat dan sesuai jika saudara ingin melaksanakan dalam program kegiatan pendidikan luar sekolah. Model inovasi pembelajaran yang menyenangkan bagi satuan program kelompok bermain yaitu PAUD. Tanggapan tentang ketetapan dan kesesuaian dalam memilih model inovasi pendidikan tersebut seperti kelompok bermain atau KB. Terdiri atas anak balita sebagai peserta didiknya. Model inovasi yang diterapkan pada suatu lembaga ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak merupakan tahap perkembangan yang sangat penting untuk tumbuh kembang kinerja otak ke depannya, dan pada usia tersebut anak-anak mampu menangkap ilmu-ilmu baru melalui sebuah permainan. Permainan puzzle menjadi salah satu media pembelajaran pada satuan lembaga kelompok bermain atau KB. Hal ini dikarenakan permainan puzzle dapat meningkatkan saraf motorik anak melalui permainan yang mengasah ketelitian anak. Selain itu, anak juga akan lebih aktif dalam mengapresiasikan apa yang dipikirkan dan dirasa ke dalam suatu perilaku. Transformasi digital mengalami perubahan drastis dari yang mulanya hanya berkomunikasi secara tatap muka atau langsung, kini menjadi lebih praktis dengan didukung oleh teknologi informasi. Pilar transformasi digital adalah etika digital, budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital. Transformasi digital menjadi faktor utama terhadap perubahan sosial yang terjadi di kelompok sosial sehingga relevansi atas keduanya dapat dikatakan sebagai penyongsong kemajuan zaman. Pengaruh transformasi digital dalam bidang pendidikan, efisiensi, penyampaian, dan transfer ilmu pembelajaran berupa gadget dan ponsel. Selain itu, mobilitas warga belajar juga tinggi. Kesenjangan sosial dapat terkurangi dikarenakan pembelajaran dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kontribusi generasi Z atau Gen Z dalam pelaksanaan transformasi digital mengamati segala perubahan transformasi digital dan memilah baik buruknya globalisasi. Setelah itu, penyesuaian diri terhadap digitalisasi menjadi pijakan awal yang dibangun generasi muda sebagai dasar penyusunan strategi perubahan, lalu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait. Faktor pendukung dan penghambat dalam 4 pilar pergerakan transformasi digital. Faktor pendukung kesiapan dari masing-masing individu dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi. Siap menghadapi segala tantangan baru yang kapan saja bisa muncul, menanamkan jiwa patriotisme dan berorientasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Minimalisasi segala bentuk dampak buruk demi terjaganya keutuhan bangsa, memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengelola serta belajar hal baru atau teknologi. Faktor penghambat, sikap cuek terhadap segala perubahan yang ada, tidak mau belajar hal baru, takut menerima segala perubahan sosial, tidak membentengi diri dengan sikap tanggung jawab atas kendali dirinya, tidak bisa menjaga etika dan sopan santun ketika menerima atau menolak modernisasi, dan yang paling utama dalam tidak memiliki kemampuan serta keahlian di era modern ini yang disebabkan karena sikap enggan menerima perubahan.